Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Faiz Nurhuda dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik angkatan 2024. Nah, hadirnya saya di sini saya mau jelasin tentang politik runtuhnya tembok Berlin. Kenapa sih tembok sekuat tembok Berlin itu bisa runtuh? Kan kita jadi penasaran, ada apa politik di balik itu? Untuk perlengkapan jelasan lebih lengkapnya, stay tune ya. Berikut adalah rekam jejak adanya tembok Berlin di Jerman. Nah, dari gambar-gambar ini bisa kita lihat ya, memang banyaknya tercipta politik di dalamnya. Tembok Berlin mulai dibangun pada 13 Agustus 1961 sebagai langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur untuk menghentikan eksodus massal warganya ke Jerman Barat atau Republik Federal Jerman. Pembagian Berlin menjadi dua wilayah ini dimulai sejak Perang Dunia Kedua, ketika kota Berlin yang terletak di tengah Jerman Timur dibagi menjadi 4 sektor yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Ketegangan antara blok Barat dan Timur semakin memuncak selama Perang Dingin, dan pada akhirnya tembok Berlin dibangun sebagai simbol konkret dari pembagian ideologis dan politik antara kapitalisme dan komunisme. Dalam perkembangannya, Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet sedang mengalami kemerosotan perekonomian akibat para buruh yang melakukan mogok kerja. Hal ini berbeda jauh terjadi di Jerman Barat yang dikuasai oleh negara berpaham kapitalis. Oleh sebab itu, pemimpin Jerman Timur, Wilhelm Pieck, memutuskan untuk menutup perbatasan antara Jerman Timur dan Jerman Barat pada tahun 1952. Hal ini dilakukan agar penduduk Jerman Timur tidak melarikan diri ke Jerman Barat. Kendati demikian, rakyat Jerman Timur masih ada yang berhasil menyusup keluar dan masuk ke Jerman Barat. Hingga akhir 1950-an, diperkirakan sekitar 3 juta warga Jerman Timur telah kabur ke Jerman Barat. Untuk mengatasi hal ini, pada 13 Agustus 1961 dini hari, Jerman Timur mulai membangun pagar penghalang menggunakan pagar berduri agar tidak ada lagi penduduknya yang melarikan diri. Penyebab runtuhnya tembok Berlin. Yang pertama, reformasi di Uni Soviet. Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet, memperkenalkan kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi. Pada akhir 1980-an, untuk memperbaiki situasi politik dan ekonomi Uni Soviet, reformasi ini mengurangi kontrol Soviet terhadap negara-negara blok timur dan mengubah dinamika kekuasaan di kawasan tersebut. Yang kedua, krisis ekonomi di Jerman Timur. Jerman Timur menghadapi krisis ekonomi yang mendalam dengan tingkat hidup yang rendah dan kekurangan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ketidakpuasan masyarakat yang meningkatkan mendorong banyak warga untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Jerman Barat. Yang ketiga, gerakan pro-demokrasi. Pada akhir 1980-an, gerakan pro-demokrasi di Jerman Timur semakin intensif. Demonstrasi massal di kota-kota seperti Leipzig dan Berlin menuntut reformasi politik, kebebasan, dan hak asasi manusia. Tekanan dari gerakan ini menambah bebannya pada pemerintahan komunis yang sudah rapuh. Yang keempat, kebijakan non-intervensi Gorbachev. Gorbachev mengambil sikap non-intervensi terhadap pemberontakan di negara-negara satelit Uni Soviet dengan tidak menindak tegaskan gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur, termasuk Jerman Timur. Gorbachev memungkinkan gerakan reformasi berkembang tanpa takut akan tindakan keras dari pihak Soviet. Yang kelima, kesalahan informasi dan tekanan internasional. Pada 9 November 1989, terjadi kebingungan terkait pengumuman baru mengenai peraturan perjalanan yang menyebabkan ribuan warga Jerman Timur menyerbu pos-pos pemeriksaan tembok Berlin. Penjaga perbatasan yang tidak mendapat instruksi yang jelas akhirnya membuka gerbang tembok Berlin. Dukungan dari negara-negara barat terhadap reformasi dan tekanan internasional juga berperan dalam mempercepat runtuhnya tembok tersebut. Runtuhnya tembok Berlin ini tidak hanya menandai akhir dari pembagian Jerman, tetapi juga merupakan simbol dari akhir Perang Dingin dan perubahan besar dalam tatanan politik global. Berikut adalah cuplikan detik-detik kejadian demokrasi dalam runtuhnya tembok Berlin di Jerman.
So geht es zu Bruch und nichts anderes. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah nonton.